Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Gaya Bahasa Sindiran dalam novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alisjabana. Nama Putri Anis Merdalena Duha dengan NIM 2320261007, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias Raya, tahun 2025-2026. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta atau sastra yang memiliki dua kata dasar, yakni sas dengan arti instruksi atau ajaran, dan kata berikutnya ialah tra yang memiliki arti alat atau sarana. Lufti 2023 halaman 3. Sastra merupakan karya seni yang menggunakan ide dan gagasan dari seseorang. Menurut Plato dalam Rituan 2024 halaman 13, sastra merupakan hasil tiruan atau gambaran dari kenyataan atau mimesis. Sedangkan menurut Estan dalam Kusniwandi 2022 halaman 3, sastra atau kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta estetik dalam imajinasi sebagai manifestasi kehidupan manusia, masyarakat melalui bahasa sebagai medium dan punya efek yang positif terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan hasil pemikiran para teori tentang sastra, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sastra merupakan ide atau imajinasi dari gagasan seseorang melalui bahasa secara lisan maupun tulisan. Karya sastra merupakan suatu karya ekspresi seseorang yang berupa tulisan maupun lisan dengan menggunakan imajinasi. Menurut Sumaryanto tahun 2019 halaman 1. Karya sastra merupakan penjelmaan kehidupan hasil pengamatan sastra, wawasan, dan kehidupan sekitarnya. B. Fokus dan subfokus penelitian. 1. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah gaya bahasa sindiran dalam novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alisjabana. 2. Fokus penelitian, subfokus penelitian. 2. Subfokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi subfokus dalam penelitian sebagai berikut. A. Mengidentifikasi jenis-jenis gaya bahasa sindiran yang digunakan dalam novel Layar Terkembang. B. Mendeskripsikan makna dan tujuan yang ingin disampaikan dalam gaya bahasa tersebut. C. Menganalisis fungsi gaya bahasa sindiran dalam membangun cerita dan menyampaikan pesan pengarah. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan menentukan rancangan kualitas suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah A. Gaya bahasa sindiran yang muncul dalam novel Layar Terkembang. B. Makna dan tujuan apa yang terkandung dalam gaya bahasa sindiran tersebut. C. Bagaimana fungsi gaya bahasa sindiran dalam membangun alur watak dan pesan cerita. Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah A. Mengidentifikasi jenis-jenis gaya bahasa sindiran dalam novel Layar Terkembang. B. Untuk menafsirkan makna dan maksud sindiran yang terkandung di dalam. C. Untuk menganalisis fungsi sindiran dalam membangun cerita dan menyampaikan pesan pengarah. Bagian E. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1. Manfaat secara teoritis bagi seluruh pembaca, guru, dan mahasiswa agar memberikan pengetahuan kepada mereka. Manfaat praktis mahasiswa, penelitian dapat memudahkan memahami makna dan pesan kritik sosial dalam novel. B. Peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan perbandingan dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis baik terhadap novel yang sama maupun karya sastra lainnya. Bagi universitasnya saya, bahwa peneliti ini dapat diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian tentang menganalisis unsur kebahasaan dan pesan yang terkandung dalam karya sastra. Bagian D. Bagi peneliti untuk bagian F, definisi istilah. Definisi istilah penelitian yaitu 1. Karya sastra, 2. Novel, 3. Gaya bahasa. Karya sastra adalah bentuk ekspresi seni yang menyampaikan ide dan gagasan atau pikiran nilai-nilai tertentu. Novel adalah sebuah karya fiksi yang ditulis secara naratif dan biasanya ditulis dalam bentuk cerita yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang
dengan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan sifat dan karakter di setiap pelaku. Menurut Ariska atau Amelia tahun 2022 halaman 15, gaya bahasa adalah yang sering disebut majas merupakan penutur dalam mengungkapkan maksudnya yang sering digunakan oleh penulis dalam mengekspresikan ide, emosi, dan pemikiran melalui kata-kata. Menurut Nurmaida tahun 2024 halaman 86. Bab 2. Bagian A, deskripsi konsep. 1. Konsep dasar karya sastra. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. Bab 3. Metode penelitian. Bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Karena hasil dari penelitian ini dapat berupa angka-angka tetapi disajikan oleh kata-kata. Adapun fakta-fakta yang akan dideskripsikan adalah gaya bahasa sendiri dalam novel terkembang karya Sultan Takdir alias Cabana menurut Botgan dan Taylor dalam Bosbari Suwandi tahun 2008 halaman 1 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dari perilaku orang yang diamati. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. Sehubungan dengan hal di atas, maka menurut Akurinto tahun 2014 halaman 3 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau lain-lain yang disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. B. Tempat dan waktu. 1. Tempat penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan adalah untuk merupakan penelitian kualitatif, non-interaktif, dan dokumentasi. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini peneliti melakukan penelitian ini dari bulan April. C. Data dan sumber data. Data. 1. Data merupakan informasi atau bahan nyata yang dijadikan sebagai bahan kajian. B. Sumber data. Sumber data adalah penelitian subjek yang dimana diperoleh. D. Pengumpulan data. Pengumpulan data ada pun langkah pengumpulan data. Yang pertama, peneliti membaca puisi keseluruhan. Udah habis tuh. Udah. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti memperoleh data mengenai gaya sindiran dalam novel layar terkembang karya Sultan Takdir alias Cabana adalah teknik dokumentasi. E. Teknik analisis data. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat bertanggung jawab keabsahannya. Dalam analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. 2. Penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Proses ini dengan menyajikan data dengan bentuk pola. 3. Penarikan kesimpulan. Sesudah penyajian data, dapat diharuskan membuat kesimpulan bagus berupa temuan yang terwujud di konstruksi dengan temuan penelitian. F. Pengecekan keabsahan data. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan trimulasi. Maka dapat dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan trimulasi. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Baik, sekian dari paparan proposal saya. Jika ada kesalahan atau kesilapan dalam memaparkan proposal ini, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.